Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremiah, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Vietnam sedang mengalami perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Pemilihan presiden baru, manuver strategis di Laut Cina Selatan, dan isu-isu mendesak di sektor energi dan harga penerbangan domestik membentuk masa depan negara ini. Artikel ini mengeksplorasi perkembangan penting ini dengan fokus pada kepemimpinan baru Vietnam, strategi geopolitik, dan tantangan ekonomi. Lanskap politik Vietnam telah dibentuk kembali dengan terpilihnya Tu Lam sebagai presiden baru. Dikenal karena perannya yang menentukan dalam upaya anti korupsi, kepemimpinan Tu Lam diharapkan dapat membawa stabilitas dan transparansi yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi dan kepercayaan investor. Dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dengan 472 dari 473 anggota parlemen memberikan suara mendukung pencalonannya. Tu Lam sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik, memimpin kampanye anti korupsi yang signifikan. Fokusnya pada transparansi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah ketidakstabilan ekonomi Vietnam. Meskipun ada skandal kecil karena makan malam di restoran mewah Salt Bae, yang menimbulkan kekhawatiran publik tentang kemewahan, terpilihnya Tu Lam dipandang sebagai langkah menuju lingkungan politik yang lebih stabil. Penekanannya pada anti korupsi sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk menumbuhkan iklim investasi yang lebih menarik di Vietnam. Ekspansi strategis Vietnam di Laut Cina Selatan merupakan manuver geopolitik yang signifikan. Selama setahun terakhir, negara ini telah menciptakan 280 hektar lahan baru, memperkuat klaim teritorialnya di wilayah yang dilalui oleh lebih dari 3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Upaya ini sangat penting untuk menegaskan kehadiran Vietnam di tengah-tengah persaingan klaim dari Tiongkok, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Membangun pulau-pulau baru merupakan bagian dari strategi Vietnam yang lebih luas untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan keamanannya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah tersebut dan melindungi klaimnya terhadap negara-negara lain. Pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi dari Hanoi ke Kunming mengindikasikan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Sebaliknya, pembangunan terusan Funan di Kamboja telah merenggangkan hubungan antara Hanoi dan Phnom Penh, menggarisbawahi keseimbangan geopolitik regional yang rapuh. Upaya pembangunan pulau-pulau oleh Vietnam merupakan sinyal yang jelas akan niatnya untuk memainkan peran yang lebih tegas di Laut Cina Selatan, sebuah wilayah yang penting bagi perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Tindakan-tindakan ini mencerminkan strategi Vietnam yang lebih luas untuk meningkatkan posisi geopolitiknya dan melindungi kepentingannya di wilayah yang sangat diperebutkan. Vietnam menghadapi tantangan yang signifikan di sektor energinya. Perusahaan listrik milik negara, Vietnam Electricity, EVN, telah mendesak para konsumen dan pabrik-pabrik, termasuk para pemain besar seperti Foxconn, untuk memangkas penggunaan listrik setidaknya 30% untuk mencegah kekurangan listrik lebih lanjut. Hal ini menyusul krisis listrik tahun lalu, yang menyoroti ketidakcukupan infrastruktur energi di negara ini. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Vietnam telah meningkatkan impor batu bara, yang menyebabkan emisi karbon yang lebih tinggi. Pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga air utara selatan yang sedang berlangsung, yang diperkirakan akan selesai tahun ini, seharusnya dapat membantu mengurangi kekurangan tersebut. Namun, ketergantungan yang besar pada batu bara menghadirkan tantangan lingkungan yang signifikan karena Vietnam bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan peluang manufaktur dan investasi. Selain masalah energi, Vietnam juga bergulat dengan kenaikan harga penerbangan domestik. Selama setahun terakhir, biaya penerbangan domestik telah melonjak sebesar 25% karena biaya bahan bakar yang lebih tinggi dan kurangnya jumlah pesawat. Kenaikan ini telah membuat penerbangan domestik lebih mahal daripada beberapa rute internasional, yang mengarah ke kritik publik dan pemerintah terhadap maskapai penerbangan seperti Vietjet dan Vietnam Airlines. Vietjet, yang dikenal dengan penerbangan internasional dengan harga terjangkau, sering mengalami penundaan di rute domestik, sementara Vietnam Airlines, maskapai nasional,
Lebih disukai karena keandalannya meskipun biayanya lebih tinggi. Kenaikan harga penerbangan menggarisbawahi tantangan ekonomi yang lebih luas, menyoroti perlunya manajemen yang lebih baik dan kebijakan harga di sektor perjalanan. Vietnam sedang menavigasi lanskap perubahan politik dan ekonomi yang Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.